Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Baca juga Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37. Sehati bagian pertama. Saudara-saudara, gambaran pertama tentang gereja mula-mula sungguh indah, yaitu sehati di antara jemaat. Persekutuan awal yang terdiri dari 3.000 jiwa, ayat 41, yang padanya tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Dipersatukan dalam kebenaran dan kuasa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa, ayat 42. Kesatuan atau kesehatian mereka sangat ditekankan, seperti berikut. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, ayat 44. Dan sukacita dan kemurahan hati ini dijelaskan sebagai kegembiraan dan ketunggalan hati, ayat 46. Saudara-saudara, bahkan setelah gereja mula-mula mengalami penganiayaan pertama, ketika Petrus dan Yohanes ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan, Kisah 4 ayat 3, oleh para imam dan pemimpin Yahudi. Kesatuan gereja tidak tergoncang ketika berita tentang penganiayaan itu sampai kepada mereka. Berserulah mereka bersama-sama kepada Allah dalam doa, ayat 24. Yang Allah jawab dengan penuh anugerah dalam ayat 31. Jadi bahkan ketika menghadapi ancaman dan perlawanan dari luar, kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka tetap sehati dan sejiwa, ayat 32. Yaitu ada sikap saling memiliki dan rasa berkomunitas. Saudara-saudara, maka betapa mengejutkannya ketika membaca bahwa hanya beberapa saat kemudian, pada masa itu, ketika jumlah murid-murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Kisah 6 ayat 1. Komunitas yang tampak begitu bersatu dengan mudah berada dalam bahaya perpecahan, dan justru semangat kemurahan hati yang sama itulah yang menjadi penyebab kontroversi tersebut. Pelayanan sehari-hari sepertinya menunjuk pada pembagian yang diberikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Kisah 4 ayat 35. Maka pertengkaran di sini adalah bahwa pembagian itu tidak merata. Pembagian itu tidak dibagi secara ketat sesuai dengan kebutuhan. Tetapi ada yang lebih memihak kepada orang-orang Yahudi yang berbahasa Ibrani daripada orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Saudara-saudara, kita tidak bermaksud untuk mengecilkan isu dan kasus ini, maupun menyarankan bahwa orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani pasti salah dengan mengangkatnya.
Tetapi kita harus menyadari realitas dan bahaya perpecahan dalam setiap komunitas, khususnya gereja. Dan dengan menyadari bahaya ini, kita harus bekerja dengan rajin untuk menghindarinya. Hati yang sehati atau hati yang bersatu atau hati yang tidak mudah bagi sebuah gereja. Oleh sebab itu, doakanlah gerejamu supaya tetap sehati dalam mengemban tugas panggilan pelayanan. Saudara-saudara, bangunlah kesatuan hati dalam pelayanan dan nama Tuhan dimuliakan. Tetap giat dalam pelayanan, HOR Ministry.